Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Ramadhani dari Prodi S1 PGSD semester 5A. Saya di sini akan memenuhi mata kuliah model-model pembelajaran MTK SD. Hai, kamu berada di channel yang tepat. Dengan melihat video ini, kamu akan tahu cara mudah menentukan KPK dan FVB. Oh iya, KPK di sini bukan berarti korupsi ya. Kita di sini akan membahas kelipatan persekutuan terkecil, yaitu KPK, serta FVB, yaitu faktor persekutuan terbesar. Nah, anak-anak hebat, sekarang kita akan memahami konsep-konsepnya ya. Yang pertama, KPK. K artinya kelipatan, KP artinya kelipatan persekutuan. Kedua, FPB. F artinya faktor, FP artinya faktor persekutuan. Sedangkan FPB artinya faktor persekutuan terbesar. Yuk kita bahas satu persatu ya. Nah, sebelum kita membahas materi KPK dan FVB, kita harus tahu dulu. Yang pertama, pengertian kelipatan. Yang kedua, pengertian persekutuan. Yang ketiga, pengertian KPK. Yang keempat, pengertian faktor. Yang kelima, pengertian faktor persekutuan. Yang keenam, pengertian faktor persekutuan terbesar. Yang ketujuh, contoh soal. Kelipatan adalah hasil kali dari bilangan manapun dengan sebuah bilangan bulat. Contohnya seperti ini. Contoh kelipatan 4 sama dengan 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 dan seterusnya. Ini adalah contoh kelipatan dari 4. Berarti artinya 4 kali 1 sama dengan 4. 4 kali 2 sama dengan 8. 4 kali 3 sama dengan 12. Atau bisa juga dengan penambahan, yaitu 4 tambah 4 sama dengan 8. Tambah 4 sama dengan 12. Ditambah 4 sama dengan 16 dan begitu seterusnya sampai kita mencapai angka 40, atau ini adalah 10 bilangan pertama. Jadi kita cukup mengalihkan atau menambahkan ini yang dinamakan dengan kelipatan. Untuk kelipatan persekutuan, maka kita harus punya dulu 2 bilangan atau lebih. Jadi yang kita cari itu adalah bilangan yang sama. Sekarang kita tentukan perkalian dari 2 dan 4. KP 2 dan 4. Jadi kita buat K2 sama dengan 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Ada begitu juga K4 sama dengan 4, 8, 12, 16 dan seterusnya. Sekarang kita akan menentukan KP-nya ya. Jadi kita cari bilangan yang sama ya. Kita lihat K2 dan K4. Kita tandai ada angka 4 di bawah, ada juga angka 8 juga di bawah, dan ada angka 12 di bawah juga ada angka 16 di bawah juga ada. Kita tandai ya, itu adalah KP-nya. Nah, untuk menentukan KPK-nya, kita ambil dari kelompok yang terkecil. KPK itu sama dengan sebuah kelompok bilangan yang terkecil yang merupakan kelipatan dari semua bilangan yang ada dalam kelompok itu. Kira-kira di kelompok KP mana nilainya yang paling kecil? Ya benar, angka 4. Angka 4 yang paling kecil. Jadi KPK-nya adalah 4.
Nah, anak-anak hebat, sekarang kita akan membahas tentang FEB ya. FEB kita harus tahu dulu dengan F. F berarti bilangan yang dapat membagi bilangan sampai habis. Contohnya kita lihat ya. Ini adalah contoh bilangan yang dibagi sampai habis. Contohnya 18 dibagi 1 dapatnya 18. Sekarang 18 dibagi 2 dapatnya 9. 18 dibagi 3 dapatnya 6. Jadi yang kita cari itu adalah bilangan yang benar-benar habis dibagi untuk FP. FP di sini yaitu semua bilangan yang sama menjadi faktor dari dua bilangan atau lebih. Coba perhatikan soal yang 12 dan 18. Kita akan menentukan FP-nya. Yang kita tentukan adalah nilainya yang sama. Mana kira-kira yang sama? Coba perhatikan soal yang 12 dan 18. Kita akan menentukan FP-nya. Yang kita tentukan adalah nilainya yang sama. Mana kira-kira yang sama? Nah, 12 dan 18 kita lihat nilainya yang sama, yaitu ada 1, ada 2, ada 3, dan ada 6. Itu adalah nilai yang sama. Jadi FP-nya yaitu 1, 2, 3, dan 6. Sekarang kita akan menentukan FEB-nya ya. FEB adalah suatu bilangan yang merupakan faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan atau lebih. Kita di sini menggunakan pohon faktor. Nah, anak-anak hebat, ini adalah contoh soal yang menggunakan pohon faktor. Untuk menentukan FEB menggunakan pohon faktor, kita harus tahu dulu dengan bilangan prima. Ini adalah bilangan prima yaitu 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Ini adalah bilangan prima dari 1 sampai 100. Nah, anak-anak hebat, dengan bilangan inilah kita akan menentukan FEB dan KPK dari soal yang kita contohin tadi. Yuk kita bahas ya. FEB dari 12 dan 20. Nah, sekarang kita tentukan dulu. Kita gunakan dengan cara pohon faktor. Ini adalah cara termudah. Sekarang kita cari dulu 12 faktornya atau pohon faktornya 12. Pertama dibagi 2. 12 dibagi 2 berapa? 6 masih bisa nggak dibagi 2? Masih ya, dibagi 2 lagi. 6 dibagi 2 dapat hasilnya 3. Sampai di situ paham? Paham. Sekarang lanjut ke 20. 20 dibagi 2 dulu. Jangan dibagi 1 habis dibagi diri sendiri. Jadi kita tidak tulis. 20 dibagi 2 berapa? 10. Nah, 10 dibagi 2 berapa? Masih bisa dibagi 2 kan? Nah, 10 dibagi 2 berapa? 5. 5 bilangan prima atau tidak? Iya. Nah, karena ia bilangan prima berarti udah selesai sama dengan angka 3 ini. Ini juga bilangan prima. Kita sudah mencapai bilangan prima di bagian kaki ini, kaki paling bawah, otomatis kita udah selesai. Sekarang kita tentukan dulu faktorisasinya. Faktorisasi dari 12. Berapa ini kita ambil? Bagian kiri ini ambil 2. Ambil lagi bagian 2 di sini 2. Jangan lupa dikali ya, bukan ditambah. Sekarang ini berapa lagi? 3. Nah, kita buat ini pangkatnya ya, yang ini. Ini adalah angka 2. 2 ada berapa di sini? Ada 2, berarti 2 pangkat 2. Di sini berapa? 3. Dah, selesai. Sekarang lagi faktorisasi dari 20. Sekarang berapa faktorisasi dari 20?
Ambil yang bagian kiri di sini berarti 2. Ambil lagi kiri di sini 2. Di sini 5. Nah, berarti ada angka 2 berapa di sini? Angka 2-nya 2 pangkat 2. Ini berapa? 5. Sekarang kita akan tentukan FVB-nya. Untuk menentukan FVB, maka kita ambil pangkat yang kecil. Kemudian kita cari nilai yang sama. Jika tidak sama, maka kita tinggal tidak kita tulis. Nah, coba kita perhatikan angka 2. Ada pangkatnya 2, di bawah juga 2. Berarti pangkatnya sama. Jadi kita tulis salah satunya. Berarti 2 pangkat 2. 3 tidak ada yang sama, 5 juga tidak ada, berarti kita tulis hanya 2 saja. Artinya 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi untuk menentukan KPK, jika kita menggunakan kelipatan, berarti kita ambil paling kecil angka yang sama. Jika menggunakan pohon faktor, berarti kita ambil yang pangkatnya tinggi untuk FVB. Jika kita menggunakan tabel, kita ambil nilai yang besar. Jika kita menggunakan pohon faktor, berarti kita ambil pangkat yang kecil. Cari yang sama, jika tidak sama maka tidak ditulis. Evaluasi di rumah, tentukan KPK dari 12 dan 16. Yang kedua, tentukan FVB dari 48 dan 120. Mungkin sampai di sini media pembelajaran yang dapat saya buat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.